Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Ingat, yang sebenar-benarnya manusia itu tidaklah ada. Yang ada hanya Allah Azza wa Jalla. Hanya karena disekat, dihalangi oleh pikiran itu sendiri, manusia menganggap hidupnya itu miliknya sendiri. Padahal hidup itu hanya satu, milik Sang Maha Hidup, yaitu Tuhan Yang Esa. Kalau manusia mengakui bahwa hidupnya itu milik sendiri, seolah-olah ada dua keadaan. Ada hidup manusia, ada hidupnya Allah. Sedangkan hidup itu hanya satu. Dan kenyataan itu pun satu. Tidak dua, tidak tiga. Satu Tunggal Esa. Dan hidup hanya milik Tuhan semata. Manusia tidak memiliki hak untuk mengakui hidupnya sendiri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat, ibadahku, hidup dan matiku hanya milik Allah semata. Lah, kok bisa-bisanya manusia itu menganggap hidup miliknya sendiri? Aneh kadang. Kok bisa seperti itu? Tujuan mengenal diri itu supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Faqad aropa rabbahu fasadul jasad. Siapa yang mengenal dirinya, tentu mengenal akan Tuhannya. Dan hidup bahagia dunia serta akhirat. Banyak orang yang melakukan ibadah ritual seperti sholat, membaca Al-Quran, bahkan menganggap Tuhannya itu jauh di luar dirinya sendiri. Mereka melakukan semua ibadah ritual itu tanpa sadar. Kenapa tanpa sadar? Karena tidak tahu apa yang dikerjakannya oleh dirinya sendiri. Karena tidak tahu apa yang dikerjakannya. Tujuannya pun tidak tahu. Bahkan sering buru-buru meminta balasan kepada Tuhannya atas perbuatannya. Kok bisa seperti itu ya? Logikanya, bila seseorang bekerja di suatu perusahaan tanpa mengenal bosnya, lalu siapa yang akan membalas semua pekerjaannya itu? Begitupun kita terhadap Tuhan kita. Apabila kita mengerjakan sesuatu, lalu meminta balasan tanpa kita mengenal Tuhan kita sendiri, sedangkan sesuatu amal itu, pekerjaan itu akan dibalas kalau kita mengenal Tuhan kita. Di Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang ada di dalam neraka meminta kepada Tuhannya untuk dikembalikan kepada dunia ini, agar supaya bisa melakukan ibadah yang berlainan. Orang-orang itu waktu di dunia mereka sering melakukan ibadah. Mereka suka beribadah.
Tetapi hati mereka, penglihatan hati mereka buta akan melihat Allah. Makanya ingin dikembalikan lagi ke dunia supaya bisa mengerjakan amal ibadah yang berlainan. Maksudnya berlainan dengan mengenal akan Tuhannya sendiri. Atau kata lain, beribadah dengan bermakrifat kepada Allah. Padahal di Al-Quran disebutkan, walakin biroman amana billah. Semua kebaikan adalah beriman kepada Allah. Apakah iman itu cukup dengan mengucapkan saja? Ya tidak, bro. Kalau seperti itu mah enak. Tanpa belajar ilmu pun, hidup kita akan bahagia. Dunia akhirat. Mau beriman, mau percaya kepada Tuhan bagaimana? Bertemu pun belum. Bagaimana bisa seseorang mempercayai sesuatu tanpa bertemu dahulu? Hal yang mustahil, karena kepercayaan itu bermula dari pertemuan, baru adanya kepercayaan atau iman. Kalaupun ada yang percaya atau iman tanpa bertemu terlebih dahulu, biasanya itu ilmu katanya. Begitu ditanya orangnya, emang Anda sudah menyaksikan, melihat Tuhan Anda? Belum. Kok bisa-bisanya Anda berkata seperti itu? Ya kata si A. Terus katanya. Ilmu katanya itu mah bukan pasti. Bukan sesuatu yang pasti. Al-Quran itu membawa bukti yang nyata. La raiba fihi, tanpa adanya keraguan-raguan. Pedoman bagi semua manusia, petunjuk bagi semua orang yang mengikutinya. Di dalam kitab tasawuf disebutkan, an-nasu ijamatu intabahu. Kebanyakan manusia di muka bumi tidak sadar. Begitu meninggal, barulah ia menyadarinya. Alhasil, penyesalan yang tiada arti. Dan awal agama itu mengenal Allah. Puncak agama yaitu syariat. Menjalankan syariat ibadah-ibadah ritual. Di video lain saya telah mengupas cara-cara mengenal sejatinya diri. Dari situ akan memahami siapa diri ini sebenarnya. Siapa aku ini? Hati kita akan bersih dari kesyirikan bila mana kita telah mengenal diri kita yang sesungguhnya, lalu mengenal Tuhan. Karena cara membersihkan penyakit hati itu, walaupun banyak cara, tapi yang lebih efektif mengenal sejatinya diri, lalu mengenal Tuhannya. Dari situ kita bisa menyelaraskan diri. Kita tahu bahwa kesemua ini adalah Tunggal Esa. Dan sumber kesyirikan yaitu dari pembedaan-pembedaan kebiasaan kita, membeda-bedakan di dalam pikiran kita hayalan-hayalan yang silih berganti. Sebenarnya itu sumber kesyirikan. Karena adanya sifat dengki, sifat sombong, bangga diri, bersumber dari situ.
adanya pembedaan. Kalau kita sudah tahu sumbernya, dengan sabar dan tekun, praktek dalam kehidupan sehari-hari, itu akan terkikis semuanya. Baik disadari maupun tidak, akan lenyap dengan sendirinya. Kenalilah Tuhanmu, supaya bisa kembali ke asal muasal sumber Sang Maha Hidup. Kalau kita tidak bisa kembali kepada Tuhan kita, yang dimana kita berasal dari zat yang satu, mau kemana? Karena surga akhirat pun Tuhan yang memilikinya. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya satu Tuhan itu.